Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan 12 ini ya, ini jadi tidak ada penambahan teori ya. Jadi materi pertemuan 12 ini sama ya dengan materi pertemuan 11, perbedaannya adalah video ya, video pembahasannya yang berbeda. Jadi yang kamu saksikan sekarang kita ini adalah video pembahasan pertemuan 12 ya. Kalau materinya kita masih menggunakan materi yang pertemuan 11. Jadi pertemuan 12 ini hanya videonya aja ya. Oke, jadi ini hampir sama ya. Kita lanjutkan saja ya. Berarti kemarin terakhir ya pada pertemuan 11 Bapak sudah jelaskan ya bahwa sudah sampai mana kemarin itu, sampai sini ya. Bahwa kita berarti selanjutnya adalah mengatur program mikrokontroler ini dengan mengatur alamat TTCR1A dan alamat TTCR1B ya, dengan outputnya tadi kesimpulannya. Saya ambil kesimpulan dulu, mana kesimpulannya nih. Nah ini ya, penentuan lebar PWM dengan menggunakan register OCR1 ya. Tentang OCR1 adalah 8 bit, jadi ini pengaturan widthnya ya, pengaturan ini ya, pengaturan ini kita pakai yang ini nanti yang membalik ya. Dan output yang dihasilkan ada pada OC1A atau pin 19 ya, di atas ya. Oke, selanjutnya bagaimana contohnya? Nah, di sini ya, ini kamu akan 2 kali Bapak ulang nih ya, dua kali. Jadi kita sudah membahas di pertemuan 2 ya, di pertemuan 11 bagian 2. Ini adalah register yang akan kita gunakan karena kita akan menggunakan apa tuh? Menggunakan satu ya. Modenya adalah mode 5 yang ini ya, mode 5 ini ya. Nah, alamatnya seperti ini. Terus kedua adalah ya, kita akan menggunakan PWM yang membalik. Jadi pas PWM-nya outputnya itu kan kita balik ya, sehingga kita akan membuat COM1B1 1 dan COM1B0 nya 1 ya. Kemudian apalagi kita tidak ada prescaling ya, artinya tidak ada pembagian untuk clocknya ya. Jadi kita pakai clock yang ada di eksternal ya. Nah, gitu ya. Tergantung dari kamu pakainya nanti kristalnya berapa. Kalau 12 MB berarti nanti 12 MB dalam 1 detik terjadi satu siklusnya ya, itu sebesar ya kurang lebih 12 juta kali ya, cepat sekali ya. Nah ini sehingga kita bisa ambil bahwa alamat yang akan kita pakai itu seperti ini ya, gitu ya. Nah ini adalah bahasa C-nya ya, bahasa C-nya ya, ini yang nanti Bapak akan jelaskan. Ini akan dijelaskan lagi nanti di bagian 2, pertemuan 12 bagian 2 akan dijelaskan lagi pada praktek ya. Ini kan hanya pendahuluan aja ya. Nah kita akan menulis program ini adalah void-nya atau fungsi ya, fungsinya. Dimana pertama kita akan memasukkan dari nilai dari width-nya atau lebarnya atau data cycle ya. PWM kan ada data cycle-nya ya. Kamu kalau nggak ngerti data cycle PWM, silakan lihat di pertemuan 11 video tutorial 1 ya, atau di sini juga ada ya, di modul ini juga ada ya. Nah, jadi PWM ini saya nyebutnya PWM TM1 ya. Jadi maksudnya PWM yang ada di timer 1, maksudnya gitu ya. Jadi ini sih kamu bisa ganti-ganti terserah kamu namanya apa ya, tapi saya nyebutnya di sini PWM TW1. Assigned integer berarti ini adalah integer yang belum ditentukan nilainya ya, gitu ya. Oh bukan, ini assigned integer ini ada nilai tertentu ya, ini ya. Nilainya adalah 0 sampai 255 nanti ya di sini ya. Tidak boleh melebihi itu ya. Oke, sekarang di sini berarti kita memasukkan register OCL1L dengan nilai ini. Misalnya di sini, misalnya ya, saya masukkan nanti misalnya PWM m_start dalam kurung misalnya 127 ya.
Berarti tengah-tengah ya. Nah, berarti sini seolah-olah nilai ini adalah 127. Ini enggak ada x-nya desimal berarti ya, desimal. Atau sama dengan setengah dari 255 ya. Nah, OCR 1H-nya posisi 0 ya. L-nya ini, jadi yang ini ya. Bentar ya. Ini ya. Jadi posisi ini, yang ini maksudnya nih. Kita menentukan ini nih ya. OCR 1 nih. 1AL nih, yang ini ya. Oh, sorry. Ini maksudnya ini yang udah saya kasih. Nah, ini. Kita tentukan yang ini nih barusan. Ya, kan dari sini kan 0-nya, 0 ini F-nya, ini 0 ya. OCR 1AL itu ini ya. Tentukan posisi ini, dia kan bisa di bawah, ya tadi di tengah-tengah ya, ini posisi di tengah-tengah itu di sini kira-kira di sini. Kalau ini sekitar 60% ya. Kalau tengah-tengah itu 50% itu kira-kira di sini ya, di sini kira-kira kemarin ya. Nah, ini kalau ini OCR 1L-nya ini nilainya sekitar 60% ya. Gitu ya. Kalau 127 kira-kira di sini ya, tengah-tengah ini ya, 50% ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini ya load push width-nya. Jadi sekali lagi ya, ini untuk menentukan load push width atau di sini berarti apa kita sebutnya penentuan kecepatan motor tuh di sini ya, atau apa kalau di PWM itu atau duty cycle-nya ya. Istilahnya seperti itu ya misalnya. Nah, kemudian kita perlu menginisialisasi bahwa pin 19 sebagai output, artinya kita kasih di sini data direction register D-nya diberikan nilai 5. Ini shift register, artinya ini dengan sintaks ini ya, kamu memberikan nilai high di bit 5 pada port D5 ya. Jadi kamu kasih nilai high di bit 5 pada port D5. Kalau misalkan kamu kasih seperti ini, berarti kamu kasih nilai low pada port D bit 5 ya. Itu. Nah, DDR ini adalah perintah kita ya, script yang berfungsi sebagai memerintahkan apakah dia sebagai input atau sebagai output ya. Jadi kalau misalkan saya kasih seperti high 5, berarti port D5-nya itu berfungsi sebagai output. Kalau saya kasih low, nah berarti port D5-nya sebagai input. Nanti akan berlaku pin ya, bukan port D, pin D5 ya gitu. Tapi di sini kan saya kembalikan ya sebagai output ya. Artinya ini 15. Kemudian TTCR 1A-nya di sini ya. Nah, ini di 1A kamu lihat di sini ya. Kamu baca ya. Saya nggak bisa lihat ini ya. Saya tidak perlihatkan ya. Nah, jadi di sini maksudnya TTCR 1A nilai dari COM 1A 1 adalah high, nilai dari COM 1A 01 adalah low, nilai WGM ya 11 itu adalah 0 dan 1 WGM. Jadi kita memberikan sesuai dengan ini ya. Nah, ini ya. Kita memberikan nilai ya WGM 1 sesuai dengan ini ya di register TTCR 1A ya, ini ya. Nah, ini TTCR 1B juga sama ya, nilainya ya diberikan nilai high untuk WGM 12 karena kan ini beda register, jadi kita pisahkan ya. 1B WGM 12 itu di register 1B ya. Sehingga ini sebenarnya adalah untuk ngatur apa ini? Ngatur mode apa? Ini mode fast PWM 8 bit ya. Tadi yang ini ya, mode 5 yang ini. Mana nih? Mode 5. Nah, ini ya. Ini ya, lihat ini ya. Ini lihat ini ya. Nah, pengalamatannya ya, kita mode 5. Jadi dengan mengatur ini berarti kita memerintahkan kepada mikrokontrol bahwa kita masuk ke mode 5. Kemudian ini masuk ke menghidupkan atau mematikan dari timer ya, dengan kondisi prescaling ya. Prescaling berarti kita tidak ada no prescaling, sorry ya, no prescaling karena yang kita hidupkan hanya ini ya, CS10 ya, ini yang ini ya, no prescaling. Dan ini WGM ini COM1A1E yang ini ya, sorry ya, maaf.
yang ini ya, Bapak lupa nerangin yang ini untuk menentukan apakah dia membalik atau tidak membalik. Kalau posisi apa nih, posisi pengalamatan ini tidak membalik nih ya, atau membalik ini ya, tidak membalik ya kayaknya ya. Nanti kita coba aja ya dia membalik atau tidak membalik ya. Intinya di sini nanti akan kita tentukan ya. Lihat nanti di praktek di video kedua dari pertemuan 12 ini, nanti kamu akan lihat ya, kita akan praktekkan langsung ya bagaimana hasilnya ya dari bahasa program ini ya. Kemudian jadi kalau misalnya kamu ingin mengaktifkan ini, berarti sama dengan mengaktifkan timer ya. Mengaktifkan timer karena jadi start PWM itu, start timer itu dihidupkan, pulsa ikut tampil kalau misalkan dia diberikan nilai low high, atau boleh juga sebetulnya ya seperti ini ya. Seperti ini juga bisa ya. Jadi TCA1B langsung saya berikan nilai hanya separuh aja karena sebelumnya kita sudah mematikan. Jadi gini ya. Nah, jadi di sini cukup saya kasih perintah seperti ini. Nah, ini juga bisa dijadikan start PWM. Jadi nanti kalau saya mematikan tinggal diberikan ininya nilai 0. Nah, nanti otomatis ini akan mati ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini pemberian nilai prescaling ini sekaligus juga menghidupkan dan mematikan sebuah timer. Ini saya kembalikan dulu ya ke dasarnya ya. Nanti kamu perhatikan nanti di prakteknya di pertemuan 12 video tutorial bagian 2 ya. Seperti itu ya kira-kira ya untuk bagian pertama ini, video pertemuan 12 bagian pertama ini. Selanjutnya silakan kamu lihat nanti untuk prakteknya ya di pertemuan di video bagian 2-nya. Kita akan langsung praktek dengan simulasi dulu ya, dan juga dengan menggunakan AVR, CS dengan CodeVision ya, CV AVR ya, 8535 ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ke bagian 2 ya.